Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad hatta taraka ummatahu 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan surah Al-Munafiqin, di mana pada bagian akhir dari surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika ajal manusia telah tiba, maka tidak mungkin ditunda meskipun hanya beberapa saat saja. Oleh karena itu, dituntut dari kita semua untuk memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita dalam melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, sehingga ketika Allah mewafatkan kita, kita dalam keadaan telah memiliki bekal yang cukup untuk menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah At-Taghabun. At-Taghabun ini adalah nama lain daripada hari kiamat, dan surah ini dinamakan dengan At-Taghabun seperti pada surah-surah yang lain karena lafaz ini dijumpai pada salah satu dari ayat-ayat yang ada di dalam surah ini. Dan surah At-Taghabun termasuk di dalam kategori surah Al-Musabbihat, surah yang diawali dengan lafaz tasbih. Kalau kita perhatikan surah-surah di dalam Al-Quran, maka terdapat beberapa surah yang diawali dengan lafaz tasbih. Ada yang diawali dengan fi'il mudhari' seperti pada surah ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian ada juga surah yang diawali dengan fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada juga yang diawali dengan perintah, sabbihisma rabbikal a'la. Dan ada juga yang diawali dengan bentuk masdar, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa disebutkannya lafaz tasbih dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr, ada masdar. Ini menunjukkan secara tersirat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa tersucikan dalam semua keadaan, dan kita selalu diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat tasbih
dan dia merupakan kalimat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringan di lisan tapi berat di dalam timbangan. Karenanya ketika kita sedang tidak beraktivitas, kita sedang duduk atau kita sedang berada di atas kendaraan, maka kita manfaatkan kondisi tersebut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat tasbih, tahmid dan tahlil, sehingga waktu yang kita miliki itu senantiasa tercatat di dalamnya kebaikan dan pahala. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang pertama seperti yang tadi sudah kita sampaikan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang lain, kadang menggunakan ma fis samawati wa ma fil ard, dan kadang juga menggunakan man fis samawati wa man fil ard. Dan dua huruf ini atau dua lafaz ini saling mewakili satu sama lain atau terkadang saling mewakili satu sama lain. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu pada hakikatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menyebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, tanpa terkecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak mengetahui, kita tidak memahami bahasa mereka di dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam kenikmatan, diberikan beraneka ragam kelebihan, terkalahkan oleh makhluk-makhluk yang lain dalam hal bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak untuk bertasbih yang sifatnya mutlak, dan kita batasi pada hal-hal yang memang kita dapatkan dalilnya secara terbatas. Seperti selesai daripada salat 5 waktu, kita bertasbih secara terbatas yaitu sebanyak 33 kali. Tapi di luar daripada itu kita bisa bertasbih tanpa terikat dengan bilangan tertentu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala pemilik kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh pujian, dan dia Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Walladzi khalaqakum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafiru wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang beriman, dan di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada juga yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya'lamu ma fis samawati, khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan hak, dan Allah menciptakan dengan bentuk yang sempurna, dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi,
dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita nampakkan, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Nah, ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, di dalamnya terdapat keterangan yang sangat banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan sifat-sifatnya agar kita segenap manusia mengenalinya. Karena dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahui bagaimana semestinya kita bertindak di muka bumi ini, yaitu kita senantiasa patuh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian manusia durhaka melakukan kemaksiatan? Itu salah satu penyebabnya karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada seseorang yang memiliki kedudukan yang sangat besar, tetapi kita tidak mengetahui bahwa orang itu memiliki kedudukan, maka kita akan memperlakukannya biasa-biasa saja. Mungkin dia perintahkan sesuatu kepada kita dan kita dengan mudah mengabaikannya karena kita tidak mengenal dia. Tetapi ketika kita mengenal dia, mengenal kedudukannya, maka tentu akan berbeda perlakuan kita kepadanya. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering menyebutkan, memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, di antara yang Allah sebutkan di sini, fadzakara kamala uluhiyatihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesempurnaan keilahiannya. Dialah yang benar-benar berhak untuk disembah. Ya, tidak ada selainnya yang berhak untuk disembah. Ya, karena dialah yang memiliki semua bentuk kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Karenanya seperti yang sering kita sampaikan, bahwa dari sekian banyak kezaliman, maka kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk salah penempatan yang paling fatal itu adalah salah penempatan dalam hal menyembah. Yang mestinya penyembahan itu ditujukan hanya kepada Allah semata, tetapi di antara manusia ada yang menempatkannya pada tempat yang salah, di mana mereka selain beribadah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke masjid, mereka melakukan salat sebagaimana kaum muslimin pada umumnya, tapi di waktu yang sama mereka juga beribadah kepada orang-orang yang sudah meninggal, berdoa meminta dipenuhi hajat-hajatnya oleh orang yang sudah meninggal, dengan alasan menjadikan mereka perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah termasuk di antara bentuk kesyirikan yang sangat besar dan mirip dengan kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah, sebagian di antara mereka juga tidak mengakui bahwa mereka melakukan kesyirikan. Di dalam surah Az-Zumar mereka menyampaikan alasannya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali hanya sebatas perantara agar kami menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beralasan bahwa hakikatnya mereka tidak beribadah kepada berhala itu. Mereka hanya menjadikan berhala itu sebagai perantara karena mereka butuh sesuatu yang konkret, butuh sesuatu yang nyata untuk dia ibadahi agar dia bisa dekat kepada sesuatu yang tidak konkret, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi inilah hakikat kesyirikan, dan ini yang
ditiru oleh sebagian kaum muslimin pada zaman ini. Bentuknya tidak dalam bentuk berhala, tetapi dalam bentuk kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal, yang kemudian dimintai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau diminta untuk menyampaikan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya hal ini patut untuk menjadi kewaspadaan bagi kita semua, karena inilah bentuk kezaliman yang paling besar, salah penempatan yang paling fatal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kamal al-uluhiyah, sempurna, sempurna keberhakannya untuk disembah. Wasi'ata ghinahu, dan keluasan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak butuh dengan siapapun, dan yang selainnya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebutuhan manusia yang paling tinggi itu adalah kebutuhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita renungi secara lebih mendalam, maka kebutuhan menyembah itu lebih tinggi daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum Allah tetapkan secara kauniyah, itu kita cukup 3 kali saja makan dan minum dalam satu hari. Itu sudah, sebagian mungkin ada hanya yang 2 kali, bahkan ada yang hanya 1 kali, sudah cukup baginya untuk dia bertahan hidup. Tetapi dalam urusan ibadah Allah tetapkan 5 kali. Belum lagi ada ibadah-ibadah sunnah yang mengiringinya. Itu adalah isyarat bahwa sesungguhnya kebutuhan kita kepada ibadah itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Tetapi terkadang manusia lupa, terkadang waktunya dihabiskan untuk yang 3 kali ini dan melalaikan yang 5 kali. Padahal semestinya yang harus menjadi skala prioritas dalam 24 jam yang kita miliki itu adalah yang 5 kali, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kebutuhan kita yang paling utama. Dan ibadah kepada Allah itu membutuhkan ilmu agar kita tidak salah sasaran dalam ibadah dan juga tidak salah sasaran dalam tata cara pelaksanaan. Karena dua-duanya ini tidak diserahkan kepada manusia. Ini adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita beribadah? Jelas kita beribadah kepada Allah. Tapi bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah? Maka Allah yang menjelaskannya kepada utusannya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita butuh untuk terus mempelajari agama ini, terutama berkaitan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kepayahan yang kita dapatkan dalam suatu amalan itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang sudah bersusah payah di muka bumi ini dengan amalan-amalan yang mereka anggap sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan di akhirat, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Karena pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertemu dengan seorang pendeta yang sudah sangat tua dan nampak dari wajahnya kepayahan dalam ibadah. Mereka beribadah, menghabiskan waktunya dalam ibadah. Melihat hal tersebut Umar menangis dan teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Ada di antara manusia yang amilatun nasibah. Mereka beramal dengan kepayahan, dengan penuh kesungguhan, sehingga secara fisik sangat nampak kepayahan pada dirinya, tetapi di akhirat kelak nanti Allah katakan tasla naran hamiyah. Justru mereka memasuki api neraka. Jadi dia sudah capek beramal, tapi hasil yang dia dapatkan bukan surga, tapi justru sebaliknya dia dimasukkan ke dalam neraka.
Nah, kenapa hal seperti itu terjadi? Karena dia tidak mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam surah dalam ayat-ayat yang tadi kita sampaikan ya, dijelaskan kesempurnaan keilahian Allah, keberhakan untuk disembah, kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya, waftiqari jamil khalaiq ilaihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebutuhan seluruh makhluk kepadanya. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia meskipun memiliki beraneka ragam kelebihan, telah mencapai puncak tertinggi dalam penemuan-penemuan, tetapi harus dia ingat bahwa dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi, jangan sampai kita lupa bahwa kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk butuhnya seorang hamba kepada Allah itu salah satunya diwujudkan dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah, baik ibadah berupa ibadah-ibadah yang kita laksanakan secara rutin, yaitu salat dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya, ataupun ibadah dalam bentuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kebutuhan kita. Jadi ketika kita beribadah, kita tidak hanya sekedar menggugurkan apa yang menjadi kewajiban kita, tetapi kita juga melakukan ibadah tersebut karena memang kita butuh kepada ibadah itu. Dan inilah yang akan menjadi jembatan untuk kemudian seseorang merasakan nikmatnya ibadah. Karena sesuatu ketika dilakukan karena kita butuh, maka ketika kita melakukannya itu akan menghadirkan yang namanya kenikmatan. Ya, sama dengan beda antara orang yang makan karena dia butuh dengan orang yang makan sebenarnya dia tidak butuh makan. Maka ketika dia tidak butuh makan, dia sudah kenyang, tapi karena disuruh terus makan, dia makan dan dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa dari apa yang dia makan. Tetapi ketika dia makan dalam keadaan dia sangat butuh kepada makanan itu, maka dia akan merasakan betapa nikmatnya makanan itu. Maka seperti itu pula ketika seorang beribadah. Ketika seorang beribadah karena merasa butuh kepada ibadah itu, maka dia akan merasakan kenikmatan di dalam ibadah itu, dan dia akan terhindar dari beban, ya, dari beban, dari hal-hal yang memberatkan, karena dia butuh. Ya, sama dengan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita butuh sesuatu, maka hal-hal yang berat yang kita temui dalam mewujudkan apa yang kita butuhkan itu kadang terabaikan. Dia menjadi sesuatu yang ringan. Ya, seperti seorang yang suka mendaki gunung. Ya, itu tidak mudah, tetapi karena dia butuh untuk sampai ke puncak, maka mereka mengabaikan kelelahan yang mereka hadapi. Ya, rasa dingin, cuaca dingin, ya, fisik yang harus prima. Ya, mereka mampu untuk mengabaikan semua itu karena dia butuh untuk sampai ke puncak gunung tersebut. Ya, jadi pada ayat ini kita diingatkan bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang secara otomatis butuhnya kita kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk kita butuh kepada ibadah. Ya, jadi kita melakukan ibadah, salat terutama, itu tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita, tapi kita melakukan itu karena kita memang butuh kepada ibadah tersebut. Karena melalui ibadah kita meminta ampun kepada Allah dan kita menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itulah yang menjadi sangat utama bagi seorang hamba. Ya, bagaimana dosanya terus terhapus, terampuni, kemudian catatan kebaikannya bertambah, ya, dan
hari-hari yang kita lewati, ya kita usahakan berada pada dua siklus tersebut. Kita banyak meminta ampun dan kita terus menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga disebutkan di dalam ayat-ayat ini, wa annal mulka kullahu lillah, bahwasanya seluruh kekuasaan itu milik Allah. Jadi di dunia ini ada penguasa-penguasa dari kalangan manusia, tetapi kekuasaan yang mereka miliki itu kekuasaan yang tidak sempurna, karena sesungguhnya pemilik kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kita melihat ada orang yang berkuasa kemudian melakukan kezaliman, maka kita tidak boleh untuk kemudian larut di dalam kesedihan dan melemahkan kita di dalam beragama, karena sesungguhnya apa yang mereka miliki itu hanya sifatnya sementara. Ya, ada Allah pemilik kekuasaan, dan Allah tidak pernah lalai oleh kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya mereka akan berhenti, ada saatnya ajal mereka akan tiba, dan mereka akan digantikan dengan orang lain. Sehingga seorang muslim itu tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk yang ada di sekitarnya, dalam arti mereka tetap senantiasa fokus dalam menjalankan agamanya, mempelajari ilmu agamanya, dan berusaha untuk melaksanakannya. Apapun yang terjadi di sekitarnya itu tidak akan mengusik mereka untuk terus mempelajari agama dan mengamalkannya, ya, karena itulah yang akan menjadi penentu daripada nasib kita di akhirat kelak nanti. Ya, bagaimana keadaan kita di akhirat itu sangat berkaitan erat dengan sejauh mana kesibukan diri kita di dunia dalam urusan mempelajari agama dan mengamalkannya. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan ayat di surah At-Taghabun. Semoga menjadi asbab bertambahnya iman kita dan juga bertambahnya ilmu kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.